Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada kesempatan ini saya membuat tugas aksi nyata di modul 1.4. Tadi saya tidak sempat tulis di situ modul 1.4 tentang pelibatan pemahaman budaya positif. Ya, saya Frederick Puji, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 12 Godong, Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum kita lanjut, ada sedikit SPV. Ya, kita mulai ya. Ya, coba. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi materinya adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, ada pun konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas bersama di sini adalah yang pertama perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan dan kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, baik, kita lihat poin pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang menyenangkan ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi, berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu berkelinginan global. Berkelinginan global itu berkaitan dengan bagaimana kita belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kemudian nilai gotong royong, ya nilai gotong royong sebenarnya ya Bapak Ibu bukan hanya gotong royong yang dimaksud itu bagaimana kita bekerja sama dalam hal kerja bakti saja, tetapi nilai gotong royong itu bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kreatif, ya kreatif, ya kalau kreatif itu berkaitan dengan bagaimana anak-anak itu bisa berkreatif dalam pembelajaran, bukan anak-anak, bagaimana juga kita sebagai guru juga dia harus bisa berkreatif. Kemudian bernalar kritis berkaitan dengan ide, pemikiran yang memiliki pemikiran yang kritis. Kemudian mandiri, anak-anak bisa secara mandiri belajar, kita bukan anak, tapi kita juga di sini. Kemudian beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa yang berarti berkaitan dengan nilai-nilai atau berkaitan dengan nilai agama ya. Kemudian yang berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi situ ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi bagaimana perlakuan kita dalam mengontrol murid? Ya, di situ dikatakan ilusi bahwa semua pembelajaran positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita pada posisi yang mana di sini dalam hal ini? Ya. Kemudian ilusi kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ya, nanti kita akan ketahui bersama seperti apa ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, itu beberapa ilusi atau diskusi tentang teori kontrol. Jadi, ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Ada disiplina itu di dalam bahasa Inggris ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ya, orang Inggris ya, paham, atau ancaman atau hukuman. Jadi memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya baik, nilai-nilai kewajiban, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, dalam profil pelajar Pancasila berkaitan dengan beriman tadi, bertakwa, berberi mesra, berhalal mulia, beriman global, gotong royong, mandiri, ternalar, kritis, dan kreatif. Kemudian IBO, Primary Years Program orang ini sekitar. Di situ dia akan berbicara tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, apresiasi, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan, diplomatis, sopan dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keahlian baik dan rendah hati. Ya, itu nilai kebajikan. Ya, selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ada rasa diterima. Ya, biasanya ya mungkin kita melihat anak ini memiliki karakter yang berbeda ya, dari perilaku dan apa yang lainnya ya, atau dia kadang murung sekali ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan dalam hal pendekatan ya. Jadi anak ini pasti memiliki kebutuhan ya, ada kebutuhan khusus yang dia harus penuhi. Jadi kita harus melakukan pendekatan ya. Nah, kemudian bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan fisiologis tadi, kebutuhan akan makanan, pakaian, minuman, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikut kesenangan. Ya, dan memang kalau kita lihat besar dari berbagai macam karakter. Ya, jadi tingkah laku. Ya, jadi bisa saja perilaku yang dibuat itu dia mau menyampaikan bagaimana ekspresi atau keinginan dia mau merasa bahagia ya, atau mungkin bagaimana pemangku. Kemudian kebebasan ini mungkin berkaitan dengan kalau dalam pembelajaran itu berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan itu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ada 3 di situ. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena perilaku manusia itu ya tujuannya itu tadi ya, ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena orang datang lebih cepat ke sekolah karena apa? Tujuannya apa? Ya, anak-anak masuk cepat. Karena apa? Yang kita takut adalah hukuman. Ya, kalau kita suruh dulu. Nah, karena tadi kemarin sudah disampaikan bahwa sekolah asli harus datang semua. Nah, tadi datang semua. Dan itu menghindari apa? Ketidaknyamanan ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena juga orang datang cepat itu karena apa? Dia membutuhkan imbalan atau penghargaan. Karena yang sebenarnya itu berbeda yang lain ya. Ya, dia cari perhatian, maksud itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, nah,
Itu motivasi pada perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita ada posisi di mana ini? Ya. Nah, kalau ketiga-tiga ini kita ada posisi mana? Kalau saya ada posisi tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Ya. Kemudian yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Ya. Nah, hukuman ya sebenarnya dapat memberikan dampak seperti yang kita lihat di situ, dan memberikan dampak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian ada maksa di situ, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, itu hukuman dampaknya pada murid seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak nyaman, murid takut. Jadi anak-anak itu karena takut, ya, ada rasa takut. Karena sebenarnya tidak seperti itu sih pasti. Ya. Kemudian banyak di antara siswa itu menyembunyikan rasa kesalahan. Murid menjadi rendah diri, tidak banyak dampaknya. Kemudian ketika memberikan penghargaan seperti tadi, ketika anak memiliki pangkat atau pengetahuan yang lebih dari siswa lain, pada sebenarnya dampaknya juga tidak bahagia, tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat iri di antara mereka, ya, ada sifat iri, mematikan kreativitas, ya, dari teman-teman yang lain juga merasa cek. Nah, ujungnya jadi yang gunakan malas untuk berusaha, ya. Jadi kemudian menumpuk dengan sistem ranking, ya. Kemudian merampas hak, menghargai dirinya. Itu tampaknya kalau memberikan penghargaan. Ya, ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, di situ ada konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensinya penguatannya jangka panjang. Ya, tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Ada jangka pendek, ya. Jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ya, jadi kalau kita memberikan pandangan atau masukan, berarti kita harus juga monitoring, kita harus melakukan tindak lanjut monitoring, stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, yaitu konsekuensi. Ya. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu kalau kita melakukan pendekatan dengan restitusi. Ya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kontrol diri, kontrol atau dirinya memegang kontrol, ya. Kemudian murid bersemangat, itu kalau kita melakukan pendekatan restitusi, ya. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama kita lihat pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Ciri-cirinya bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada anak yang mengalami bermasalah, ya. Jadi kita di situ mencari solusinya, bukan menambah lagi masalah, atau kita tidak boleh memaksa anak ikut dengan yang kita mau, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembangkan diri yang berbuat
yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, saya ulangi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kita di sini tugasnya itu mengembalikan murid yang berbuat salah. Baik, ini contoh kasus ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, jadi siswa tidak mengerjakan PR. Ya, hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu yang maksud dengan hukuman. Ya, karena tidak mengerjakan PR, kita minta kamu pergi hormat itu bendera 10 menit. Ya, guru marah dan murid pasti ada takut. Itu hukuman. Ya, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu namanya konsekuensi. Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi harus ikut aturan. Itu konsekuensi. Ya. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi kira-kira pada posisi ini apa ya yang kita terapkan selama ini? Kira-kira posisi mana kita? Ya, ada yang bisa bicara? Hukuman. Ya, kita akan mencoba menggunakan restitusi. Ya, kita coba menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan. Jadi penting itu membuat keyakinan kelas. Ya. Gurunya keyakinan dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalah. Kita mencari sama-sama mencari solusinya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Ya, ya ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama itu adalah ya penghukum. Ya, dari penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Ya, jadi misalnya banyak itu ya, seperti yang dijelaskan tadi itu. Guru menerapkan posisi penghukum misalnya pada berkata patuhi aturan saya atau awas ya itu. Kemudian kamu selalu saja salah ya siswa ya. Nah ini penghukuman bisa memberikan dampak buruk buat siswa ya, ikut dia punya undang. Nah, kurang ajar kamu datang terlambat ya, tidak pakai sepatu lagi, kasih sekarang. Itu bagian dari hukuman ya. Sebenarnya ini berdampak buruk buat karakter anak yang memang walaupun sebenarnya kita di sini juga sifat pemantau juga ya, dari pemantau itu kita harus apa? Mengikuti aturan, karena aturan yang ada di sekolah ini seperti ini. Kamu ikut, kamu tidak sesuai dengan aturan, sesuatu sebenarnya tidak bagusnya ya. Nah, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian dan berkata keluar dari hatinya, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu berbuat begini, itu adalah membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memilih penilaian dirinya buruk tentang dirinya. Mereka merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang lain. Itu jadi itu yang perasaan yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Ya, jadi posisi ini biasanya ya, ingat teman-teman Bapak Guru, mungkin ada di antara kita yang memperlakukan murid sebagai teman. Ya, muridnya kita terima kasih dulu sampai ke dulu. Tapi bahaya juga nampak burung ya Bapak Guru. Nah, kapan misalnya kita masuk pada saat pembelajarannya kita, anak merasa senang dengan kita. Tetapi dampaknya ketika
Ada guru mata pelajarannya lain yang masuk setelah itu, anak-anak merasa tidak senang lagi. Apa? Karena dia sudah apa namanya terbiasa dengan guru yang posisinya teman. Ya, jadi ketika misalnya sebelumnya Pak Uli masuk di kelas saya, Pak Uli itu dia posisi teman semua ya, posisi teman. Nah begitu masuk ibu deh, anak-anak tidak mau ibu ini. Nah itu dampak buruknya, ya. Jadi posisi teman ini memang ada baik, tapi ada juga dampak buruknya. Ya, jadi anak-anak itu dia akan ketergantungan dengan itu guru yang bersangkutan. Jadi kita harus berhati-hati dalam posisi ini, ya. Nah, kemudian pemantau ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ya, berkaitan dengan aturan, ya. Pemantau artinya atau memantau berarti mengawasi, ya, mengawasi, ya. Jadi di sini kita harus bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, misalnya ada pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, ini berkaitan dengan aturan. Misalnya tadi ada yang tidak membawa sepatu tadi atau datang terlambat. Kamu sudah datang terlambat, salah lagi pakai sepatunya. Kas keluar. Karena aturan di sini tidak sesuai. Ya, nah, di sini kas keluar sedangnya. Ya, jadi aturan di sini harus pakai sepatu atau kamu harus walaupun anak-anak itu sudah melakukan alasan. Tadi itu saya bangunnya terlambat, kemudian saya lupa lihat sepatu tadi, ternyata saya ada salah pakai tadi, bukan sepatu yang saya kenakan, tapi sekarang sudah berupaya memberikan alasan, tapi kita juga tidak boleh, bukan begitu aturan di sini. Kamu tidak jaga aturan, kamu salah, kasih keluar sepatu, kasih keluar sekarang, atau kamu harus kembali lagi ke rumah ambil sepatu. Nah, tidak boleh itu, ya. Jadi di sini harus kita sebagai posisi manajer, ya. Nah, manajer itu. Jadi itu sebenarnya yang walaupun ya pada kenyataan selama ini mungkin sering, tetapi coba kita akan coba berusaha sama-sama berusaha, ya. Posisi yang terakhir itu adalah manajer, di mana guru membuat suatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, ya, bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, jadi misalnya di situ, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu ditanyakan kalau kita harus mengajar. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ya, misalnya ada yang tahu, kita tambah gitu. Bagaimana? Apakah kamu tahu dari kesalahanmu? Ya, bagaimana kita memaksakan dia supaya dia juga mau merubah dia punya sikapnya? Nah, kembali dari sini kita akan menanyakan, kamu tahu tidak keyakinan kita yang sudah kita buat? Nah, itu yang sifatnya manajer. Nah, baru nanti jangan kembali lagi, oh iya, saya salah. Nah, lain kali tidak boleh seperti itu, ya. Nah, ya, kita sama-sama belajar dan kita akan sama-sama secara pelan-pelan akan merubah. Kemudian yang berikut adalah keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ya, tadi bisa dijawab ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, Ibu. Baik, terima kasih waktunya. Menurut saya, kenapa jadi gunakan peraturan, tetapi gunakan keyakinan kelas? Karena peraturan itu belum tentu setiap siswa atau setiap guru itu bisa seperti aturan yang berlaku. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan keyakinan dari dalam diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ada lagi? Ya, baik. Ya, memang keyakinan itu memang sifatnya mulai dari diri, ya. Kalau aturan itu yang sifatnya luas, ya. Kalau keyakinan itu dia kompleks, ya abstrak, lebih simpel, dan itu memang sifatnya mulai dari dalam diri. Ya, kalau aturan itu seperti tadi luas, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm?
pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ada yang jawab? Ya. Oke. Baik, mengapa harus menggunakan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa bukan masker? Jadi dua-duanya itu memang sangat penting, tapi kalau menurut saya itu yang lebih penting itu pada saat kita berkendara motor itu adalah helm. Helm itu jauh lebih penting untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan atau terjadi sesuatu pada saat di atas perjalanan. Itu menurut saya. Ya, kemudian dalam membuat keyakinan kelas, tentunya kita membuat berbagai macam cara. Di sini kita bisa melibatkan berbagai macam antara siswa maupun antara sejawat. Ya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ada 3 sebenarnya itu ada dokumentasi, yaitu berdiskusi tentang peraturan. Dalam membuat keyakinan, tentunya yang kita buat itu yang jangan langsung buatnya yang jelas. Kita harus buat dulu, kita harus berdiskusi dulu. Kita bersama-sama berdiskusi dengan siswa maupun sejawat tentang apa yang kita mau buat, Ya. Kemudian baru kita akan menyusun dia punya peraturan. Nah, peraturan itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian baru nanti setelah itu baru kita buat atau value-nya itu keyakinannya kita buat itu di dalam kelas. Ya, yang berikut bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kalau kita membuat keyakinan jangan panjang-panjang, sedikit saja biar mudah diingat oleh siswa. Kemudian berupa pertanyaan universal. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Dan yang berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini kalau kita membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh buatnya panjang-panjang, dan buatnya yang mudah diingat oleh siswa. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada 3 tahap di sini dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau menstabilkan identitas tadi, ya misalnya ada siswa yang masalahnya seperti yang kami buat kemarin itu di dalam sebuah tugas di demonstrasi kontekstual, ya kita tanya juga, jadi kira-kira kenapa kamu saya panggil? Nah, saya dengar ini tadi ada laporan bahwa kamu telah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian kita buat validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku memiliki alasan, pasti ada alasannya ya. Nah, kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya ya. Nah, kita sama-sama cari solusi. Ya, itu yang kita. Kemudian setelah kita mendapatkan solusi, kita akan bertanya kepadanya. Coba mengingat kembali keyakinan yang sudah kita buat. Apakah yang kamu buat itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Oh tidak, Pak. Nah, kalau begitu, hal apa yang kamu buat itu agar sesuai dengan keyakinan kelas? Itu sifat manajer, ya dari sifat dari segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru hendaknya melakukan kontrol pada guru itu sifat sebagai posisi manajer, ya bukan memberikan penghukuman atau apalagi yang lain tadi. Ya baik Bapak Ibu Guru, itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Selebihnya saya mohon maaf mungkin ada yang kurang atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Terima kasih, mungkin ada masukan. Silakan.